jalan pangarepan. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi baraya sadayana. Gimana kabarnya di malam hari ini? Masya Allah. Amin. Kita ketemu lagi hari ini di Gentra Parahyangan. Wah, ketawanya sudah mulai terdengar ya. Ini orang Minang bahasa Sunda masih nggak beres-beres juga ngomongnya. Alhamdulillah kita udah sampai di edisi hari ini di 23 Agustus 2026 kembali di Gentra Parahyangan bersama dengan paguyuban warga Sunda Kota Padang yang selalu setia juga bersama kita hadir setiap 2 kali sebulannya. 2 kali sebulan benar ya Kang ya. Ada Kang Dani nih. Tapi ada yang berbeda di sebelahnya Kang Dani kali ini dan sana pandangnya bukan orang Sunda, bukan orang Minang. Nah, ini lintas negara nih kita hari ini ya. Bersama saudara kita dari etnis India ada Pak Sofyan Wahab. Nanti lebih akrabnya kita coba panggil dengan sebutan orang India yaitu Bayi Sofyan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dani. Waalaikumsalam. Bayi Sofyan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, biasanya nih Bayi Sofyan kita akan dengar Kang Dani ini menyapa pendengar kita itu dalam bahasa Sunda. Tapi mungkin kita penasaran juga dalam bahasa India kali nanti ya Kang ya. Boleh dong. Silakan Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wilujeng wengi sadaya baraya Sunda di Sabundoran Kota Padang kumna oge di Bundaran Sumatera Barat tepang deui sareng singkuring dina raraga ngamumule sareng ngabudayakeun seni budaya Sunda nyaeta dina acara Gentra Parahyangan Pro 4 RRI Padang. Alhamdulillah baraya wengi ieu singkuring tiasa deui on air saritana kumargi atos janten sanes kabiasaannya atos janten naonnya mangrupikeun tanggung waler atanapi tanggung jawab tugas simkuring salaku anu aya di paguyuban. Mugi urang sadayana wengi ieu dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Khususna kanggo kasepuhan anu aya di perbatasan kota kanggo Bapak Dindin Tunggin mugi wengi aya dina kasehatan atur nuhun tina pangrojongna ka simkuring. Oge kanggo Pak Ade anu aya di Gadut sareng Ibu mugi sehat oge wengi ieu sadayana kum kasadayana paka pangurus PWS Sumatera Barat oge PWS Kota Padang teu hilap kanggo baraya Gentra anu wengi ieu panginten nuju leleson di bumina sadayana. Alhamdulillah sikuring dipasian izin tadi wengi ayeuna simkuring tiasa nyandak baraya urang anu tebih nyata di India gitu. Alhamdulillah baraya simkuring ieu paratos di sarengan ku Bapak Sofyan Wahab. Alhamdulillah. Wilujeng wengi Pak Sofyan. Waduh, bentarnya jawabnya bahasa India aja kalau gitu Pak Sofyan. Ya, begitu. Baik. Jadi untuk kali ini dan Sana Padaga kita itu temanya adalah baraya orang Sunda,
urang sanes orang. Bukan orang ya. Tuh kan ada lagi koreksinya. Urang Sunda di Iya, ranah di ranah Minang. Minang, Baik. betul. Jadi ini maksudnya adalah persaudaraan Betul. antara orang Sunda dengan etnis lain yang ada di Etnis lain. Sumatera Barat Iya, gitu. Salah satunya hubungan baik ini kayaknya terjalin dengan etnis India. Sebetulnya hubungan itu semuanya baik. Baik. Ya kebetulan ya. Dengan etnis yang sudah ada, kan sering komunikasi dengan beliau nih dengan Bayi Sofyan. Iya. Nah, sebetulnya tema ini sebelum kita mengadakan acara kemarin tuh Pak Sofyan. Kita ada acara Padang Harmoni Festival. Sebelum itu terlintas aja. Besok kayaknya kalau kita bawa ini bisa nggak? Tapi kan harus minta izin dulu sama tim IC, bisa nggak? Karena ini biasa di dalam konteks gitu kan. Tapi tetap akan mencari apa hubungannya dengan itu, nah ketemu itu. Jadi temanya Baraya Urang Sunda di Ranah Minang. Iya. Jadi sebetulnya akan mengangkat beberapa hal ya. Ini langsung cerita aja ya. Nanti giliran Pak Sofyan harus ada. Jadi gini, dalam hal ini orang Sunda mengangkat sebuah filosofi yang mengkaitkan dengan kegiatan kehidupan kami orang Sunda sehari-hari dimanapun itu berada. Kenapa disebut dengan Baraya? Kalau urang itu udah jelas, urang itu kami. Kalau orang Minang, urang itu orang lain. Kalau Sunda, urang itu kami. Bisa jamak, saya sendiri, bisa banyak. Nah, tunggal. Baraya Urang Sunda di Ranah Minang. Artinya apa? Kenapa akan bisa menyebutkan Baraya? Dalam arti bahasa Indonesia, Baraya itu adalah saudara. Jadi saudara orang Sunda di Ranah Minang. Bukan hanya dengan orang Minang ya, itu udah terjalin begitu lama ya. Dengan India begitu juga. Tetapi kan orang tidak semuanya tahu bahwasanya orang Sunda itu bisa bergaul dengan siapa saja. Dengan etnis, tetapi secara spesifik kan belum mengenal semuanya. Contohnya Akang sendiri juga kan belum begitu kenal jauh dengan Pak Sofyan. Tetapi aktivitas kita akhir-akhir ini sering ya kan begitu, interaksinya ada. Nah itu yang akan kembangkan. Jadi orang Sunda punya filosofi bukan hanya sebagai pepatah. Ada bahasa seperti ini ya. Somea hade kasema hade tata hade basa. Artinya artinya somea itu mudah senyum, ramah. Kasema, sema itu tamu. Artinya tamu bukan yang datang saja. Dan ketemu dengan, katakanlah kita ketemu di luar itu juga kan tamu. Nah, hade tata dalam arti tata itu kita bisa menjalin hubungannya dengan ada tata krama, sopan santun, akan terjadi komunikasi yang baik. Hade basa, bahasa itu dengan tutur bahasa yang bagus. Ya, bahasa yang bagus bisa menempatkannya, kan terjalinlah komunikasi yang baik. Dari komunikasi yang baik terjalin silaturahmi yang baik. Terjalin silaturahmi yang baik, jadilah saudara. Ya kan? Saudara itu kan bukan harus satu ibu satu bapak kan tidak. Di sini akan coba memunculkan itu karena akan sendiri juga merasa jauh-jauh dari Tatar Sunda ke sini. Kalau Pak Sofyan mungkin dah dulu di sini kan begitu. Tetapi kenapa enggak orang ini? Kalau dengan orang Minang itu udah dari dulu ya. Baik. Tuan rumahnya. Baik. Jadi memang persaudaraan ini sendiri juga terlihat dari flyer yang kita udah share aja terlihat ya. Bahwasanya Pak Sofyan bahkan juga udah pakai ikat kuda ya. Ini sebenarnya alasan beliau tadi yang mengatakan udah kepikiran nama saya. Jadi saya sendiri nggak tahu kenapa dikasih ikat gitu kan. Ternyata sekarang ketahuan. Jadi emang ikat dulu ya. Ikat dulu baru diajak. Tadi kan ada hade tata dan hade basa. Dimulai kita dari itu. Terjalinnya silaturahmi dan beliau mau dibawa. Ini saudara. Iya
Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya kalau Baik Sofian sendiri itu di Padang udah lama? Kalau saya lahir di Padang. Oh, lahir orang Padang. Berarti Bapak juga lahir di Padang. Yang tidak itu kakek saya. oh kakek. Nah, jalan kakek. Kemudian jadi intinya kita itu sudah generasi yang keempat dan kelima lah Oh gitu. yang di Padang. Jadi seperti tadi permintaan Mbak Mince-nya, untuk bahasa India mungkin hampir tidak ada yang bisa lagi Oh gitu. karena nggak diajarkan dari dulu. Maksudnya yang ngajarkan nggak ada, yang belajar pun nggak mau. Oh gitu. Oke. Pas di giliran kita mau belajar, yang Yang ngajar nggak ada. Nggak ada lagi. Iya, betul. Jadi akhirnya ya larilah ke bahasa lain kayak bahasa Inggris atau apa gitu kan. Jadi yang kita pakai itu sebenarnya bahasa-bahasa yang sebagai simbol aja lagi, maksudnya misalnya ada sesuatu yang mau kita katakan nggak mau diketahui orang lain, nah bahasa-bahasa kayak gitulah yang beredar sekarang ini gitu kan. Oke. Berarti kalau untuk komunikasi sekarang lebih ke bahasa Minangnya dan bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi kalau kami, kalau sesama kami, mungkin pernah dengar bahasa pondok ya? bahasa pondok. Ya, Iya. bahasa pondok kan? Iya. Itu kami pakai. Jadi bahasa pondok itu kan bahasa yang populer sekali di kawasan pondok sampai ke Klenteng sana kan. Itu kan kebanyakan dipopulerkan oleh etnis Tionghoa. Nah, kami juga pakai itu karena kami bertetangga dengan mereka. Jadi sekitaran pondok itu kita pakai bahasa itu. Nah, itu kebawa sampai ke keluarga. Jadi kalau kami bicara dengan keluarga, bahasa pondok itu yang keluar. Oke. Contohnya gimana nih? Contoh bahasa pondoknya nih yang sering dipakai. Jadi kalau lu mau udah makan, Iya. masuk lah dulu. Betul. Ini tuh nasi ada alat-alatan. Ada Iya. campur-campur antara bahasa Minang, bahasa Indonesia dan bahasa. Terasa percampurannya. Jadi menambah kekayaan khasanah dari berbangsa-bangsa kita ini. Gitu. Oke. Jadi makanya kalau kami ketemu dengan etnis Tionghoa, nah kita otomatis saja bahasa itu langsung. Sudah tersetel otomatis. Iya. Nggak perlu download aplikasi lagi ya. Nggak perlu lagi gitu Nggak kan. roaming lagi dia. Iya, Emang betul, udah betul banget. berarti bahasanya udah bahasa Minang sih Bahasa ya. Minang lebih kebanyakan ke bahasa Minang. Bahkan lebih pasti pula kami Minangnya lagi. Kang Dani nih yang saya nggak jarang dengar pakai bahasa Minang ya Kang. Bukan kebetulan ya. Kalau sehari-hari ya karena bergaulan sehari-hari dengan orang Minang tentu harus bisa. Karena itu tadi kita harus bisa menjalin komunikasi agar terjalin silaturahmi. Sekarang komunikasi tidak terjalin gimana? Jangankan saudara, silaturahmi tidak terjalin kan begitu. Tapi alhamdulillah Temice kami orang Sunda kalau ketemu apalagi di keluarga tetap pakai bahasa ibu itu, bahasa Sunda. Ke anak-anak mau ngerti mau tidak akan selalu bicara. Alhamdulillah anak-anak kan juga ya kalau istri kan orang Sunda, anak-anak kan kedua-duanya lahir di sini, tetapi ngerti bahasa Sunda, ponakan-ponakan begitu juga. Apalagi ketika kami kumpul paguyuban itu orang Sunda itu ya kayak di lembur sendiri, jadi bahasa itu keluar ya bahasa Sunda. Terlepas dari bahasa itu halus atau kasar, yang penting bahasa Sunda keluarkan, jangan sampai hilang. Jadi ada pepatah kami juga nih. Tong parunun obor istilahnya, artinya jangan sampai obor tahu kan obor? Nah, jangan sampai mati itu obor. Jadi kalau obor itu mati otomatis kita gelap semua. Jadi harus tetap melanjutkan estafetnya itulah ya. Harus tetap. Oke. Nah, kalau balik lagi dengan judul kita hari ini nih, Baraya Orang Sunda. Nah, orang Sunda kan ya. Ini biasanya untuk ketemu dengan saudara lintas etnis ini biasanya di kegiatan seperti apa nih Kang? Ini lebih baik Pak Sofian yang menyampaikan. Gimana nih? Jadi sebenarnya kan dari dulu itu kalau dilihat dari kota Padangnya gitu, dari dulu kota Padang kan memang udah harmonis ya, udah multi etnis. Nah cuman sekarang ini kan sudah ada wadahnya. Wadah yang memang dibentuk berdasarkan Permendagri
dan dari wadah tersebut bernama Forum Pembauran Kebangsaan. Oke. Jadi di situ dikumpulkanlah semua etnis yang ada tanpa terkecuali. Jadi semua etnis yang ada itu dikumpulkan, tujuannya bukan untuk menekan mereka atau bukan untuk mengecilkan mereka secara apa, karena itu bentukan pemerintah, tidak, tapi untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh etnis untuk bisa menumbuh kembangkan potensi budaya dan juga potensi kuliner yang mereka punya, sehingga Kota Padang itu menjadi memang betul-betul menjadi kota yang beragam. Nah dari situlah nanti kita secara tidak langsung atau secara langsung, bukan secara tidak langsung lagi ini, secara langsung ikut mendukung program pemerintah Kota Padang. Betul. Yaitu menuju ke kota gastronomi itu tadi, karena gastronomi kita kaya dengan budaya dan juga kulinerisasi itu tadi. Bayangkan etnis sekarang udah 30-an ya? 33 yang ada di Kota Padang. Semua pasti punya kekuatan di bidang kulinernya masing-masing. Pasti kebudayaannya itu. Kebudayaannya. Nah, karena kalau satunya. kuliner mungkin ada beberapa batasan-batasan juga kan. Iya betul. Ya seperti kita ketahui mungkin dari segi halal non halalnya. Betul. Bukan berarti kita mau mengucilkan sesuatu atau sebagian etnis, tidak. Cuman kalau untuk budaya semuanya diterima orang. Bisa, betul. Semuanya bisa tanpa diterima. ada batasan kalau itu. Tanpa ada batasan. Baik. Nah. Salah satunya itu juga terbukti pada saat ini ya, perayaan HJK Kota Padang kemarin. Nah kemarin kalau Sunda itu Sisingaan ya yang ditampilkan. Kebetulan kok bisa nebak itu? Karena udah diobrol kan. Sering searching Nah kalau India kemarin ikut ambil bagian juga nggak ya? Ya, alhamdulillah kita ikut ambil bagian dan kita menyajikan dua jenis penampilan. Apa itu? Itu pertama tarian medley, di mana ada beberapa penari yang menampilkan tarian yang menggambarkan tentang keceriaan generasi muda dalam menyebut hari jadi Kota Padang itu tadi. Boleh curi ya itu nggak sih? Enggak. Nah, itu lagunya. Nah kemudian di dalam rangkaian Urang Padang Jalan Barampe, ada tari kolaborasi yang bernama Urang Padang Jalan Barampe. Oh gitu. Nah selama ini kan kita hanya mengenal Urang Padang Jalan Barampe itu melalui filosofi aja, kata-kata, ya kan. Kemarin diwujudkan dalam satu kenyataan, ada tari kolaborasinya, berkolaborasi antara Minang, Tionghoa, India dan Nias. Jadi empat etnis ini langsung tergabung menjadi satu kesatuan yang menampilkan sebuah penampilan yang sangat spektakuler sekali. Rugi kalau nggak nonton sih sebenarnya. Apa tadi namanya? Urang Padang Jalan Barampe. Barampe. Orang Padang Jalan Barampe. Iya kan berempat itu. Ada lagunya tuh, Urang Padang Jalan Barampe, cebek-cebek tapi kainnya kan. Emang lebih lancar sih daripada kita. Tapi ya jadi di situ menggambarkan bahwasanya bukan berarti kita mengucilkan etnis lain seperti Sunda, Jawa dan lain sebagainya. Cuman yang dari dulu kan filosofi itu sudah ada gitu kan. Bahwasanya Orang Padang Jalan Barampe itu tadi kan. Nah, jadi disitulah kolaborasi yang dibuat oleh EPK itu sendiri yang didukung oleh Badan Kesbangpol. Satuan Bangsa dan Politik. Jadi yang menggagasnya itu adalah dari FKP. EPK, bukan FKP. Ya Allah, FKP itu Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan. Kalau FKP itu adalah forum lain ya. Ya, jadi kita penggagasnya juga dibantu dengan Badan Kesbangpol itu tadi dan didukung oleh bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi mereka lah yang membuat kami bisa seperti kemarin itu menampilkan atraksi-atraksi yang luar biasa itu. Itu yang terlibat berapa banyak orang? Sekitar 60 ada. 60? 60 apa? 60 orang. 60 orang. Enggak, maksudnya seluruhnya tuh gimana? Satu penampilan itu aja? Enggak, satu etnisnya.
Oh, enggak, Etnis sekitar India. lebih kurang 30-40-an. Oh, Yang di Urang Padang Jalan Barampe Iya. itu karena kan Ya, akhirnya kan banyak. gabung. Ada Barongsai kan Barongsai orang itu. juga. Oh, iya, iya, iya. Kemudian yang Nias juga ada Lompat Batu. Jadi kalau digabung semuanya total sekitar hampir sampai 60 lah. 60-an Jadi lah. itu bagian dari penampilan Urang Padang Jalan Barampe. Iya. Itu Wah, tadi. luar biasa. Itu banyak sih kayak trending juga kemarin ya. Iya, memang betul. Wah, luar biasa ya. Iya. Kreativitasnya, terus juga harmonisnya kita Harmonis, kan ya, etnis itu. ini Itu yang terasa luar harmonis, biasa. betul. Sangat terasa sekali. Oke. Cuman ada agak sayang dikit. Kenapa? Kalau boleh diusulkan untuk ke depannya. Apa tuh? Orang Padang Jalan Barampe. Jo kawan-kawan. Iya, iya. Nah, itu Itu memang aja. Nah, sebenarnya sih Bercanda ya. kalau saya kasih tahu sekarang sama kayak membocorkan itu, tapi memang itu sudah terlintas. Sudah Oke. terlintas karena kemarin kan alhamdulillah kita sudah cukup Iya. sukses dengan Urang Padang Jalan Barampe. Nah, besok ini kan kita Ini gebrakan ya, awal. di EPK itu sendiri kan yang untuk Kota Padang yang 33 itu Sumbar. Oh, Sumbar. Tapi kalau yang untuk Kota Padang ada sekitar lebih kurang 15. 15 ya. Oh, separohnya ada di Padang. Barunya ada di Padang dan selebihnya di Sumbar lagi kan. Menyebar. Nah, kalau terlalu banyak kan kita kapasitas kita juga Belum belum memadai. memadai untuk menampung semua etnis kan. Kalau di Sumbar mereka udah punya yang seperti itu. Jadi di Kota Padang ada 15 dan memang rencana ke depannya bukan hanya 4 lagi itu. Oh. Itu tantangan baru buat kami lagi kan. Iya, betul-betul. Dan Wah. kami yakin apalagi dengan orang-orang seperti Kang Dani yang begitu bersemangat menampilkan sisingan itu baru satu itu. Kalau sisingan itu saya yakin masih banyak lagi ini. Oh, banyak. Stoknya Iya, banyak, tapi stoknya yang banyak. munculin Iya, sangat baru banyak sisa. sekali. Ya banyak yang angkatnya kurang. Belum lagi Jawa kan. Iya. Kemarin juga ada Bali loh. Bali Oke. kemarin kan tari apa? Kecap Tari enggak? enggak, Enggak, bukan. bukan. Bukan tari kecak. Tari apa namanya nih kemarin tuh? Lupa lagi. Tari tradisinya atau Iya, udah modifikasi Iya, juga? Tradisi. Tradisi. Oh, tradisinya. Bali Oke. tradisi. Jadi kalau yang Orang Padang Jalan Barampe ini sudah ada sentuhan modernnya juga, digabung dengan tradisi. Gabung dengan tradisi. Ah, ah. Nah, kemudian satu lagi penampilan dari India, etnis India kemarin itu nyanyian. Nyanyian, Ya, medley. konser. Enggak. Bukan, ada lagu medley-nya ada. Kemudian juga ada yang itu yang kemarin tuh luar biasa sekali sambutan apa? Masyarakat ya. Itu lagunya Oh Pak Wali I Love You. Oh. Bukan. Oh My Darling I Love You. Ya. Diganti Darling. Oh, jadi Iya. diganti. Oh, Pak Diganti. Wali, I love you. Iya. Wah. Kalau ini kekuatannya India salah satunya di lagunya. Iya, Mau betul. dia lagi sedih, mau dia lagi marah, Nyanyi gitu dia ya. nyanyi tuh. Ternyata coba. penyanyi ya. Kan dulu istilahnya apalagi kalau ada nampak batang kayu atau hari hujan, Waduh. Oh, ya. Kalau udah pegang-pegang batang kayu nih udah mau syuting lagu India. Betul sekali. Oh, Jadi gitu. memang ya alhamdulillah di penampilan lagu kami kemarin itu memang luar biasa sambutan masyarakat. Bahkan saya sendiri yang kebetulan terlibat di dalam nyanyian itu merasa jadi artis. Jadi iya artis dong. besar Dadakan ya. Karena Dadakan. sebegitu menerimanya masyarakat dengan lagu-lagu India. Iya, Kita alhamdulillah. jadi bisa, saya juga hafal beberapa lagu India bahkan. Promo. Koi mil gaya. Promo nih. Iya. Bisa dikontak nanti ya. Saya nggak bisa nyanyi satu lagu Yang kuis itu saya ya. Mujo Sahe. Mujhko kya hua hai. Waduh, dapat. Oh, dapat ya. Hafal sampai habis soalnya sekeluarga yang suka sama film-film India gitu. Apalagi sejak kuis itu itu ya. Oh, udah booming itu. Shahrukan, Hrithik Roshan dan sebagainya itu teman-temannya. Oh, ini udah. Masih dipantau. Mungkin kalah saya kalau jelaskan ini. Kalau udah suka soalnya begitu. Iya betul sekali. Jadi Jadi disitulah daya tarik kita dan alhamdulillah kemarin itu kami cukup berbahagia sekali karena dapat sambutan dari masyarakat. Oke. Itu 2 kali kita tampil di Jembatan Pembukaan, Siti ya? Nurbaya kita juga tampil. Pembukaan kita tampil, penutupan juga tampil. Oke deh. Nah, kalau untuk persiapannya biasanya kalau yang multi etnis seperti itu bisa habis waktu berapa lama itu? Ya kalau kemarin itu habis waktu lebih kurang 40 hari. 40 hari intens latihannya. Ya, dan selesai. Oke. Tapi itu memang kita melibatkan sebuah sanggar. Karena kalau tanpa sentuhan sanggar mungkin terlalu lama waktu jadinya. Iya betul. Jadi memang harus yang profesional.
Jadi udah diciptakan dulu koreografinya, nanti baru diajar oleh koreografernya itu Iya. gitu ya. Jadi kami waktu itu ada Tionghoa, Nias dan India, itu kami masuk di tengah aja. Kami ngikut aja lagi ke mereka gitu kan. Ya karena memang udah sama-sama penari ya udah. Sebentar aja baru 1 hari 2 hari latihan udah klop aja gitu kan. Oke. Udah matching aja ya. Udah matching Jadi aja. Bayi Sofian ikut tampil kemarin Saya tampil di nyanyinya. di nyanyinya. Oh ternyata Kebetulan penyanyi. hobi, bukan penyanyi, hobi nyanyi. Bukan hobi nyanyi dan bisa nyanyi gitu. Alhamdulillah. Di TikToknya ada tuh. Oh iya. Sofian Mindi Suara. Wah keren. Itu setiap lewat di beranda tuh lagi nyanyi. Wah bener ini mah. Tapi lagu India. Lagu India. Oh, nggak ada lagu Minang. Enggak. Kalau Minang ada beberapa sih yang sempat saya nyanyikan, tapi sekarang saya lebih cenderung ke India sama Barat. Oh sama Barat. Tapi India tuh sebenarnya kekuatan lagunya itu di mana sih, Bay? Sebenarnya Feeling ya? kalau kita paham itu di feelingnya betul Feeling. seperti Kang Dani tadi. Jadi kalau ada beberapa lagu yang kalau memang kita kan kita bisa lihat translate-nya, bisa lihat apanya kan teksnya kan, itu kalau kita rasakan memang betul-betul nangis karena memang dia betul-betul keperasaan yang paling dalam yang dihantamnya. Iya iya betul-betul. Musiknya, Iya. liriknya. Salah satu lagu yang paling saya suka itu kan apa? Amari Haduri Kahani kan? Boleh dong kasih Nyanyi dong dikit dikit ya. lah. Nah, sama. Biar Dikit tersentuh aja. gitu walaupun nggak Iya. ngerti. Dikit aja Bay Sofian. Amari Haduri Kahani, Amari Haduri Kahani, Amari Haduri Kahani, Amari Haduri Kahani. Itu artinya apa? Dia enggak apa? Cinta yang apa namanya? Besar. Bukan cinta yang tidak menemukan Tumpuannya. ujungnya gitu, Oh gitu. yang terputus di tengah. Jadi saling mencintai tidak terkatakan, tapi tahu-tahu salah satunya hilang gitu, karena memperjuangkan si wanitanya. Jadi yang cowoknya meninggal Oh. karena memperjuangkan apa? Ya karena sesuatu yang harus diperjuangkan untuk si wanitanya. Oke. gitu. Ini soundtrack film juga kan ya? Soundtrack film. Soalnya banyak soundtrack film itu yang lebih cepat naiknya gitu lagunya. Betul. Oke. Nah, jadi Dunsana Pandaga dulu bahkan RRI punya program khusus lagu-lagu India. Nah, itu dia. Kalau ada lagi kan bisa. Kamu akan bawa lagi. Ya, sini. jadi yang dibilang sama Kang Dani tadi itu yang Mindi Suara itu wadah yang kita buat untuk mengembangkan Mindi. Mindi itu kan MH Indi. Indi. M itu Minang. Minang. Indi itu Hindia. Oh gitu. Jadi kolaborasi Minang dan Hindia. Oh, Mindi Karena penyanyi Suara. India itu ya Mindi Minang Suara. India Suara. Itu dia suara Minang dan India gitu. Oh gitu. Tapi Iya. itu pernah di-collab juga nggak? Lagu Minang dan lagu India? Kalau kolaborasi sih belum. Belum ya. Belum. Cuman maksudnya kenapa dibilang Mindi itu Minang Hindia? Karena penyanyinya orang Minang, tapi Oh, yang iya. dilakukan lagu India. Lagu India. Ada Oh. penyanyi India yang orang Minang, asli Minang dia. Oh. Nggak ada hubungan sama India sama sekali, tapi hobi lagu India. Nah banyak itu yang di Padang ini sendiri. Ya Haka juga nanti mau bikin lah. Apa kamu bikin? Sumin Nada. Iya Sunda Sunda Minang. Minang. Nada. Itu bagus itu kan. Orang Sunda tapi nyanyi Minang Ya, bisa kan? kita tunggu itu. Sumin Nada. Baik. Jadi memang kadang-kadang event-event seperti ini yang semakin berasa kita pembaurannya Nah, gitu ya. Betul sekali. Nah, di luar itu sendiri apakah juga ada wadah silaturahmi yang dilakukan antar etnis yang ada di Kota Padang ini? Sunda misalnya itu kenapa bisa tukar-tukaran ikat? Nah, ini ya seperti yang cerita tadi, jauh sebelum acara ini ketika kami khususnya Kang ya dengan Baraya Gentra latihan, tercetusnya itu terakhir ketika Temice nelpon udah sore, Akang lagi latihan beratnya tuh, begitu, aduh ini siaran, itu sedang semangat siaran, Akang izin siaran. Sedang semangat latihan. Sedang latihan kan, izin sampai mereka nunggu
Begitu selesai akan langsung berangkat lagi latihan. Iya. Nah, di situ tercetus, terpikir gitu kan. Wah, ini kolaborasi yang sangat memungkinkan dengan tujuan yaitu tadi kan, bukan hanya sekedar kita ketemu ngobrol itu. Akan coba mengangkat ini, ya itu tadi dengan filosofi kami orang Sunda. Orang Sunda dimanapun, insya Allah bisa berbaur karena itu yang disebut tadi someh kasema, someh hade kasema. Dengan itu kan bisa terjalin. Betul. Kita komunikasi bagus. Coba kalau komunikasi akan dengan Bayi Sofyan nggak bagus, nggak mungkin bisa dibawa ke sini kan? Pastinya kan. Diawali dengan itu. Bahkan sudah kau skenario kan, tetapi ketika di lapangannya buyar skenarionya. Ya. Iya. Itu ada 2 orang sengaja akan kasih Pak Sofyan ini tanda persaudaraan kita, pasangan ikat. Satu lagi dari Minang, pasang ikat. Singa akan 2 itu mau akan naikkan keduanya. Taunya Pak Sofyan gak ketemu, yang bapak ini juga hilang, akhirnya polisi yang naik. Iya, nah, kenapa itu terjadi? Karena kan saya sama bapak yang satu lagi Pak Kabid, di Iwasbang itu, beliau penanggung jawab acara. Kami sama-sama penanggung jawab acara. Oh gitu. Jadi di saat mau dinaikkan itu, kita sibuk ngatur penampil berikutnya, jadi nggak ketemu makanya. Padahal pagi ketika kita cek sound, saya ngobrol panjang dengan Pak Andi, saya tawarkan Pak Andi, ini pejabat ada yang mana Emang enggak? sayanya nggak dibilang. Kalau ke Pak Sofyan akan membuat sebuah surprise. Iya. Karena apa? Kalau Pak Sofyan bilang, akan bilang ke Pak Sofyan nanti bilang sama rekan-rekan, nggak jadi dong kami menampil, banyak yang mau ikut naik. Iya. Baik. Oh, jadi sebenarnya naik singa salah satunya Bayi Sofyan. Iya. Nah, rencananya dan skenario. gitu kan. Tapi ketika perlu, kalau kami bilang ketika perlu itu acara, nggak ada bapak-bapak ini pada kemana ya? Jadi siapa yang ada aja. Oh Nah, gitu. kebetulan ada salah seorang aparat dari kepolisian, beliau juga orang Sunda, ditunjuk, udah naik aja. Nah, udah cuman satu, yang satu enggak kosong. Iya. Oh gitu. Oke, tapi Bayi Sofyan belum pernah naik singa aja. Belum. Padahal Ingin itu sih. pengalaman pertama seharusnya ya kan. Saya kepinginnya itu sudah dari saat apa pengukuhan Abah waktu itu. Lihat Pak Gubernur Bapak Maildi naik sisingaan, wah pingin juga sih sebenarnya. Iya. Tapi ya alhamdulillah belum kecapai. Iya, karena Karena kalau kemarin ada jadi naik. Jadi iya, karena kondisi di lapangan nggak ada Iya, kan. betul. Jadi ada yang kayak lebih dulu harus dihandle nih karena tanggung jawab gitu ya. Baik. Ini Don Sana Padangnya ingin ikut bergabung, silakan bisa telepon di 812414 atau di 0811660924 malam hari ini. Atau Kang Dani mungkin ada WhatsApp ataupun yang ingin disapa malam hari ini. Oh, Atau mungkin Bayi Sofyan juga. kalau saya belum ada persiapan sih. Oh iya. Kang Dani mungkin. ya, Nah, cuman ada. sebelum tadi cerita pertanyaan Mbak Wice tadi mengenai wadah gitu ya. Iya, betul. Ada wadah gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kolaborasi ini sudah terjadi di 2011 dulu kalau nggak Udah salah. lama ya. Itu pernah ada, kalau nggak salah ya 2011. Itu ada Acara pagelaran di HTT waktu itu ya? bukan yang di Imam Bonjol. Imam Bonjol ya, Diadukan oleh betul. Korem Korem. yang ngadain dulu. Ya betul. Itu entah berapa etnis waktu itu Iya Pak, betul. saya. Nah, di Banyak sekali di malam tahun baru tahun baru itu. diadakan. Jadi Itulah kita- sisingan pertama Nah. tampil itu di situ. kita ketemu tapi nggak kenal. Belum. Padahal sepanggung ya. Iya. Panggung. Satu arena. Setelah Satu kegiatan arena. tersebut kami saling tidak kenal. Padahal di kegiatan itu saling sapa. Iya. India tampil, Sunda tampil, Nias tampil, Jawa tampil, semuanya tampil kan. Termasuk Tionghoa karena kita Iya. latihan di HBT waktu itu kalau tidak salah. Nah jadi itulah habis setelah tampil itu Selesai. alhamdulillah sukses.
habis ya kami nggak saling kenal. Oke. Nah, Akhirnya? kenapa sekarang ketemu lagi ya? Itu tadi wadah yang Mbak Mici Sudah bilang ada. tadi. Alhamdulillah sekarang EPK itulah yang mewadahi. Jadi kami bukan hanya sekedar say hello terus nggak tahu apa-apa lagi, tapi ada kelanjutan dari apa yang kita lakukan dan ada rencana-rencana ke depannya mungkin lebih spektakuler lagi karena kita hampir setiap ada kesempatan kita selalu berkumpul berbagi cerita. Baik, ini ada pendengar kita yang ingin ikut bergabung. Coba kita sapa. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ya, halo. Dengan siapa di mana? Ya, dari Nanda. Nanda di mana, Nanda? Mau tanya Kak. Iya. Halo, Nanda. Kita lagi di program Gentra Parahyangan kali ini, Nanda. Iya, ini suara Nanda juga. Halo. Mendengar. Ya, suaranya jauh. Oh, suaranya jauh, tapi terdengar tidak? Ya. Iya, silakan Nanda pertanyaannya. Kalau mau tanya Mbak, kalau kita misalnya kan kita bisa ketemu sama pemain DJ kan, misalnya kan. Heeh. Orang itu nggak kenal sama kita pada kita pemain sama dia, pemain DJ. DJ? Ya, halo Bang Nanda. Ini kita sedang dalam program Gentra Parahyangan kali ini. Ya? Ini tentang kebudayaan, tentang Betul. budaya. Halo? Gak kedengaran? Baik, memang tidak terdengar begitu jelas ya suaranya Bang Nanda ya. Baik, ini kita coba melalui line telepon satu lagi, kita akan terima. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, kecil banget suaranya sini, kecil. Oh, kecil sekali, tapi Kecil bisa sekali. terdengar dengan jelas mudah-mudahan ya. Bisa dinaikin volumenya sedikit. Oke, volume suaranya kita ya. Ya, Iya nih. cariin aja lah. Oke. Ini dengan siapa di mana? Dengan nama Hitam di Kumbang tuh. Oh, Mak Itam. Silakan Mak Itam. Dipanggil Mbak Guna, nggak usah panggil Bang Sofian lagi ya, udah aja lah. Udah, salah. Iya. Boleh. Kalau di Sunda nanti baru dipanggil Kang Dani. Iya, Mak. Betul, Hitam. Betul, Mak. Silakan Mak Itam. Udah sakit bahasa Minangnya lebih limbah generasi di sini ya Bang Sofian. Iya. Kenal nih Mak Itam. Ini dah Iya. dua anaknya lama-lama nanti di Padang ini. Jadi bintang juga. Lagi. Ya, mereka nih cukup gembira juga lah mendengar suara Bang Sofian dan Kang Dani. Iya. Orang Sunda di sini ada yang jualan bakso di pasaran Palu tuh kan, di pasaran Balai Baru juga ada. Nah, sampai lupa dengan bahasa daerahnya sendiri. Iya. Ya, karena besarnya itulah kebeneka tunggal ikan kita sama etnis, bukan perbedaan untuk bermusuhan kan. Iya. Iya. Betul. Kalau dapat 2 jam acara ini baru puas kan. Uang kadang jalan barampe. Saya tahu Hitam. Kan? Kabiah capek dia tapi kain. Hatinya. Jangan hilang indah kadate maoi. Cari lain kegantinya. Mantap Mak Itam. Ya. Bersaudara walaupun Jawa, walaupun etnis India, walaupun Minang. Betul, Hitam. Kalau Bali kan persaudaraan kita terjalin lah kan. Ya, betul. Iya, betul Mak Itam. Walaupun ya Gentra Parayangan dulu malam Jumat ya TNC ya. Enggak. Memang belum malam minggu. Mana gabung-gabung tuh. Dulu Malam minggu, sekarang minggu malam. Masih ada minggunya. Jadi itu Ya. dukungan Mekan. Iya. Bang udah Sofian lah dan Jadi- Oke, Mak Itam, makasih banyak, Mak Itam. Makasih banyak Mak Itam atas dukungannya. Iya. bisa Iya. ke India adalah. Iya. Terima kasih Mak Itam. Terima kasih Mak Itam.
Ya terima kasih banyak. Sama. Iya. Sama-sama. Ah. Di Minang kok. Oh iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya, Madam. Ya terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuh dari seorang mama ya yang sudah mendapat dukungan kita Pak. Ya, alhamdulillah. Memang kami bukan butuh sponsor apa segala macam, tapi dukungan ini karena dukungan ini merupakan motivasi Iya, kita untuk motivasi kita bersatu, untuk maju, ya. untuk maju. Oke. Bukan saling berbeda, bukan saling kata ma hitam tadi, bukan untuk saling gontok-gontokan enggak. Ya, tapi berbeda dari berbeda itulah tumbuh harmonisasi yang indah. Tapi dalam tahun ini ada lagi nggak sih kegiatan yang mempersatukan berbagai etnis ini? Insya Allah kita akan usahakan. Atau mungkin dalam memperingati hari tertentu, Hari Bela Negara misalnya. Bisa jadi. Salah satunya mungkin bisa juga kita kasih bocoran itu di kalau bukan di akhir November, karena kita mengikuti kalender Islam. Di 1 Jumadil Akhir itu insya Allah nanti kita akan kumpul lagi itu dengan etnis di Serak Gulonya kita. Serak Gulo ini salah satu kekuatan tradisi orang India yang Iya, masih betul sekali. dijalankan. Kita udah beberapa kali meliput kegiatan itu juga. Dapat gula, dalamnya ada duit. Kang Dadi pernah ikut, ketimpuk pernah nggak? Pernah ikut waktu itu, cuma desak-desakan ke guru aja. Tapi itu pula intinya. Itu pula Indahnya di situ. seninya di situ gitu kan. Oke. Ya di situ mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Insya Allah. Terus ada program-program yang lain mungkin lagi dipersiapkan. Oke, kalau itu memang agenda tahunan ya, Ya, yang diselenggarakan. Agenda Jatuhnya di akhir November ya nanti. ya karena kita ngikuti kalender Islam. Betul. Nah, kalau memang ada kolaborasi dengan etnis lain, itu bukan hanya etnis India aja ya? Kalau Serak Gulo. Mungkin nanti kalau seandainya memang disetujui, mungkin kita akan bentuk berbentuk semacam festival atau apa gitu kan. Oke. Jadi kita akan kolaborasi dengan beberapa etnis. Jadi ada pertunjukan Ada dulu lah pertunjukan gitu juga ya, sebelumnya. yang melibatkan. Sebelum sampai ke hari H-nya itu. Hari intinya, acara intinya ya. Intinya itu. Acara intinya akan tetap seperti itu Tetap gitu seperti prosesinya itu. ya. Iya. Karena prosesinya cukup panjang juga. Cukup kan, panjang, ya? betul sekali. Kalau dulunya itu jauh lebih panjang sih dari yang ini, karena semuanya aslinya itu lebih panjang dari itu. ya semuanya itu ada ritual-ritualnya juga gitu kan. Nah, seperti misalnya masang bendera itu ada ritualnya, kan ada bendera itu kan yang dipasang. Iya. Terus gula itu sebelum dinaikkan, sebelum disebar itu ada lagi Oke. bacaan doa dan segala macamnya gitu kan. Nah kemudian di saat Serak Gulo itulah makanan yang tidak pernah keluar di hari Dikeluarin? biasa. Ada Hanya pada hari adanya di hari itu Hari Serak saja. Gulo khas itu. India nggak? Khas India. Apa itu contohnya? Dia seperti pastel. Seperti Tapi pastel? isiannya itu bukan, kalau kita kan pastel, kita kan isinya kentang sama Kentang, sayur, wortel. Oh ini enggak. Ada kayak kelapa, terus kacang, terus ada manisan di dalamnya, dicampur sama rempah-rempah. Namanya? Aduh, namanya lupa saya. Oh, tapi wujudnya seperti itu. Seperti pastel. Isinya seperti itu. Ya, terus ada juga air asam. Kalau air asam itu sebenarnya bisa aja dibuat kapan aja kan. Cuman memang keluarnya di saat itu. Oh gitu. Ada panipuri nggak? Apa nih puri itu ada, selalu ada. Oh selalu ada. Kan selalu ada kan, Iya, memang ada yang iya, jualannya iya. gitu. Iya betul. Ini ada yang ingin ikut bergabung lagi? Ya, boleh, Silakan, silakan. silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, selamat malam. Halo, Iya, dengan siapa di mana? dengan Faisal di Depok. Faisal di Depok. Di Depok. Bagaimana kabar Depok malam ini? Panas. Panas ya. Baik. Ini Faisal baru monitor siaran kita apa bagaimana nih? Iya, monitor. Gendera Parahyangan kan ya. Iya, betul. Betul sekali. Terlepas kantos nelpon lagi hari itu ke sana. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kang Dani. Waalaikumsalam. Nggak.
Kang Faiz. Badai salam-salam we kau wargi Sunda. Mangga atur nuhun mangga. Wilujeng. Iya, ajanten acarana teh kumaha padani teh Acarana nya. kalangkung. Oh, acara kamari. Sumuhun. Kaping 10 kamari alhamdulillah tim kesenian ti paguyuban warga Sunda anu aya di Kota Padang tiasa nampilkeun seni budaya urang nyaeta gotong sisingaan mapag panganten sunat. Iya, mapak pengantin. Alhamdulillah kenging upload di netizen ya gitunya. Alhamdulillah luar biasa itu atuh nuhun eta pami. Oh, berarti biasa kempel kabeh atuh ya. Alhamdulillah tiasa sanes di Padang hungkul aya nu ti daerah lain nu tiasa kempel gitu. Nanging hapunten upami ningali di YouTube hapunten pisan da kumargi di Padang masih dialalajar keneh ruah ngamulule seni gitu. Upami aya lepat dina carios dina babasana. Ulah kirang-kirang kapunten ya Kang Faisal nya. Atur nuhun. Ya atuh. Sukses lah. Mangga. Dayana. Oh, atur nuhun. Baik. Ya. Ini Kang Faisal ada yang mau disalamin barangkali? Itu aja mungkin Ah. warga yang di Batu Sangkar. Oke, Sangkar baik. dulu. Banyak di situ, bukan banyak sih. Kalau di sana ada beberapa orang Sunda. Jadi kalau dapat tuh udah kayak dapat apa gitu langsung kita seret bawa ke rumah, kita ajak ngobrol. Baik Kang. Makasih banyak ya Kang Faisal. Nah, ya makasih Teh Mice. Iya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih sempat kita terima satu penelpon lagi Boleh, Kang. silakan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mince. Iya, dengan Ibu Zul. Kumaha damang? Nama, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Zul? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Ini kalau udah bahasa Sunda begini mending Kang Dani deh yang jawab ya. Ya. Satu Kang Daninya. Anu ditarosna Teh Mice. Kumaha Ibu damang? Pangestu. Tadi Ibu kumaha? depan dengiringin ti tadi nempel lebat aja. Nuhun ka mana wae tuh Ibu. Ay kamu di Oh, gitu aya SMA. Udah. Kumanya eta ge tamana penting. Oh, penting sun. Kumaha Ibu. Ini kita ira hadiah acarana Kang Dani. Acara naon banyak? Oh, acara kamari. Oh nya tahun payun atuh pemilihan nu rame mah, tapi insyaallah nambah kenging buat. Ibu ke Bandung. Oh nya Ibu dulu di Bandung. Waduh, hanjakalnya Ibu teh tiasa nonton di dieu. Mohon babaturan SD SMP. Oh nya, insyaallah mungkin nih kenging bocoran ti Pak Sofyan insyaallah mungkin nya di akhir-akhir tahun urang aya acara deui. Ya mugi-mugi Ibu aya di dieu tiasa. Ya tiasa nonton orang di dieu gitu. Diharapkeun Pagayubat teh. di pasien korsing kayak Bu hiji kalau nonton mah dipayunin pisan dah. Iya sok. Asalnya Ibu aya di dia di Padang. Sing sehat deh ibunya. Mohon ke di ieu we di telepon we teh. Tah gitu mun emang atuh. Matian nomor telepon. Muhun atas can dipasieun ka saya mah tuh. Tentunya pada kadio ka ibu. Iya dengan nyanya ada hilap deh punten ku sibukna kamari teh Bu. Biasa nuju regenerasi itu di paguyuban teh janten anu araranom dilatih deui tah. Gitu. Kalau jika ibu kumaha tah? Anu kolot upami upami hoyong Ibu dilatih mah enggak yuk da keleresan Iya lah ngapak tekan we lah. tah gitu kana angklung Ibu resep kana angklung Ibu mau angklung tah? Tah. Kan angklung gerak. insyaallah angklung aya cekap Ngiling ibu. kantun larian waktosna iraha urang tiasa kempel iraha tiasa prungna latihan gitu. Penting Tempatnya di mana? Wadahnya di mana? tempatna keleresan ayeuna di daerah Batu Taba namina teh. Oke. Patung Tabat. Semua di daerah bebas ke ditu caket pabrik karet.
Ada ke pabrik karet gitu Bu Zur. Nanti mudah-mudahan Bu Zur udah di Padang ya, bisa ikut bergabung nanti Bu Zur ya. Baik, Bu Zur, ini karena keterbatasan waktu kita juga nih, kita nggak bisa ngobrol lebih lama. Iya, makasih banyak ya Bu Zur, sehat selalu Ibu, sehat Ibu. Amin. Amin sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini Ibu Zur orang Awak tapi lidahnya udah Sunda banget, Sunda. kebalikannya. Baik, ini emang benar, ini kita udah di penghujung kebersamaan kita hari ini, Kang Dani dan juga Bayi Sofian. Barangkali Kang Dani beri sedikit kesimpulan, yang terima telepon lagi udah nggak bisa ya. Ya, Masya Allah, 2 minggu lagi lah kita terima ya. Simpan dulu. Baik. Jadi malam ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya tema yang saya angkat yaitu Baraya Urang Sunda di Ranah Minang bukan hanya sekedar slogan yang saya buat ya. Slogan itu jauh sebelum itu saya sudah bikin ya. Tetapi yang saya rangkum itu bukan slogannya tadi. Dan cerita dari Pak Sofian sendiri tentang bagaimana keanekaragaman etnis yang ada di Kota Padang itu bisa berkumpul, bersatu, bahkan menciptakan nuansa baru yang begitu harmonis. Nah, di sini akan melihat bahwasanya Baraya Urang Sunda di Ranah Minang ini bukan hanya Pak Sofian, bukan hanya etnis India. Ada Jawa, salam untuk seluruh pengurus Jawa. Ada dari Batak juga, salam juga buat Pak Krinius juga kepada etnis yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang lebih mencerminkan atau menggambarkan kekuatan Bhinneka Tunggal itu ketika kita acara kemarin di Padang Festival Harmoni itu, kita tidak melihat itu dari mana, dari di sebelah sana, enggak kita betul-betul satu ini bahkan ada satu momen yang bikin orang terharu. Pak Sofian mungkin waktu itu udah kemana gitu, saya kan nggak apal kok dari ikat nyampe sama, baru ingat Kang dari Bali dah ya. Iya, kita Bali itu saudara dari dulu. Di Bali ada Sunda kecil, ada Sunda kecil. Nah, disitulah kita foto-foto sampai mereka naik panggung, kita di bawah mengikuti, melihat dari bawah gitu. Nah, di situ tercermin bahwasanya persaudaraan itu tidak terbatas dengan etnis, tidak terbatas dengan tempat atau waktu. Dan itu tidak dibuat-buat. Itu tidak dibuat-buat. Iya, murni itu dari rasa yang ada, maka terlahirlah Baraya Sunda itu. Itu mungkin TMC malam ini. Barangkali kita menitipkan ke Kang Dani tadi kesimpulannya udah komplit banget ya, baik ya. Mudah-mudahan semakin rekatlah persaudaraan ini. Semakin banyak juga nanti kegiatan-kegiatan yang menghubungkan semua etnis yang ada di Kota Padang ataupun Sumatera Barat. Satu sedikit deh, lupa. Salam kami dari warga Sunda yang ada di Kota Padang untuk seluruh ketua paguyuban yang ada di Kota Padang dan terutama kepada ketua kita FPK Bapak Datuk, juga kepada Bapak Kesbangpol dan Bapak Kabid Pak Andi. Salam dari warga Sunda di Kota Padang. Terima kasih atas perhatian kepada kami. Baik, kalau begitu terima kasih juga kepada Kang Dani dan juga Bayi Sofian sudah hadir bercerita bersama kita di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya untuk kita bisa sharing lagi. Kita pengen dengar lagi suara Bayi Sofian nyanyi. Dan terima kasih juga untuk semua animo masyarakat yang hari ini cukup ramai juga di Gentra Parahyangan. Insya Allah kita ketemu di 2 minggu lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin Kang Dani nanti ngajak siapa lagi gitu. Terima kasih dan salam pandangan dan tetap bersama Perempat. Kita bertiga pamit dari Gentra Parahyangan. Selamat malam dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.